Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ersandra, mahasiswi dari Universitas Surya Kencana, semester 5 non-reg. Di sini saya akan meresum tentang jawaban soal UTS, otonomi daerah dan desentralisasi. Nomor 1, sebut dan jelaskan pengertian dasar pengaturan serta beri contoh dari 1. Pemerintahan daerah, 2. Pemerintah daerah, 3. Urusan pemerintahan, 4. Otonomi daerah, 5. Desentralisasi, 4. Dekonsentrasi, 5. Tugas pembantuan. Nomor 1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh pendelegasian wewenang dari Presiden kepada para menteri. Nomor 2. Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Contoh DPD, Bupati, Wali Kota. Nomor 3. Urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Contoh, mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok, atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya. 3. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Contoh suatu kebebasan pemerintah dalam membuat kebijakan daerah. Pemerintah daerah tersebut bisa berupa gubernur, bupati, camat, kepala desa, ketua RW hingga ketua RT diperbolehkan membuat kebijakan serta kewenangan dalam ruang lingkup wilayah yang dipimpinnya. 5. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi Nomor 23 Tahun 2014. Contoh pembuatan kebijakan yang harus dilakukan oleh DPR, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, pemilihan kepala daerah, serta kewenangan Dinas Pendidikan dalam mengatur suatu pola pendidikan. 6. Dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Contoh, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pelayanan pajak di tiap-tiap daerah, penyelenggaraan dinas perhubungan. Tugas pembuatan adalah penugas dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan pertanggungjawabannya kepada yang menugaskan. Contoh kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan P2KP, kegiatan pengembangan infrastruktur sosialisasi sosial ekonomi wilayah. Nomor 2. Sebutkan asas penyelenggaraan pemerintahan negara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam pasal mana pengaturannya serta jelaskan yang dimaksud asas tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan
Daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah dan DPR dibantu oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah yang diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengadilan penyelenggaraan negara. 3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 5. Asas proporsional adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 3, dalam buku Otonomi Daerah dan Desentralisasi, suatu analisis peraturan daerah atau Perda di Kabupaten Cianjur. Menurut pendapat saudara, apa yang terpenting pemerintah daerah menerbitkan Perda? Perda mana yang Anda analisis serta komentar saudara? Penetapan kawasan tanpa asap rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena tercemar asap rokok. Perda tentang analisis peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa asap rokok. Komentar saya ialah menetapkan kawasan tanpa asap rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar, mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat yang ada dari asap rokok. Nomor 4, dalam buku Otonomi Daerah dan Desentralisasi, suatu tinjauan dan himbauan resensi buku apa masukan atau kritik saudara berkaitan mengenai tujuan otonomi daerah, yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta pemerataan keadilan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Berikan dasar judul atau identitas buku yang saudara review atau resensi. Tujuan diterapkannya adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintahan daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dasar judul teori sistem pemerintahan, pergeseran konsep dan saling kontribusi antar sistem pemerintahan di berbagai negara. Identitas buku Raja Wali Pers, teori sistem pemerintahan, pergeseran konsep dan saling kontribusi antar sistem pemerintahan di berbagai negara. Divisi buku Perguruan Tinggi Depok, ISBN. Cetak pertama Juli 2017, Reza Ilham Ramadan dan Rudolf JH Sianipar.
mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Terima kasih.